Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada saat ini saya bersama dengan Kiai Haji Muhammad Idris Romli. Ada beberapa poin yang akan saya tanyakan kepada beliau selaku guru saya. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Kiai, saya mau bertanya Kiai mengenai tradisi tahlilan 1 hari, 3 hari, 7 hari dan lain-lain. Nah, sedangkan dari pihak tetangga kita atau kaum Wahabi atau yang beraliran Wahabi, mereka selalu menyesatkan apa yang kita lakukan tersebut. Sebenarnya kalau boleh tahu bagaimana Kiai sebenarnya sejarah tahlil itu sendiri sehingga mereka bilang pekerjaan itu kita sesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kita, umat Islam di Indonesia dan di negara-negara lain di dunia, ketika ada keluarga meninggal dunia, keluarga dan tetangga juga para relawan mengadakan tahlilan. Tahlilan itu artinya zikir yang kita baca untuk membantu orang yang meninggal. Orang Wahabi mengatakan sesat, bid'ah, tidak ada dasarnya. Itu jelas kekeliruan yang fatal. Karena zikir untuk orang yang meninggal itu pertama kali yang mengajarkan, meneladankan, memberikan keteladanan justru baginda Rasulullah SAW. Sejarahnya begini, pada tahun ke-5 Hijriah, orang-orang Yahudi memprovokasi suku Quraisy dan beberapa suku Arab di sekitarnya untuk berkoalisi menyerbu kota Madinah. Tahun ke-5 Hijriah. Akhirnya terkumpul sekitar 10.000 tentara menyerbu kota Madinah. Rasulullah SAW untuk menghadapi serbuan Quraisy ini maka membuat strategi bertahan dengan menggali parit sekitar kota Madinah. Digali parit, karenanya disebut dengan perang Khandaq karena strateginya pertahanan menggunakan galian parit. Setelah orang-orang musyrik itu ya mengepung kota Madinah pada tengah malam yang gelap gulita dan kedinginan, Allah mengirimkan badai gurun, angin kencang, sehingga tenda-tenda mereka itu tercabut dari tanah. Api-api yang mereka gunakan untuk gelapnya malam, untuk menerangi, semuanya padam. Akhirnya orang-orang musyrik pulang. Setelah pulang dari situ, nah pada waktu perang Khandaq itu ada seorang sahabat, pimpinan sahabat Ansor, namanya sahabat Sa'ad bin Mu'adz, itu terkena luka yang serius dan mengalami pendarahan. Setelah selesai dari perang Khandaq, lalu Rasulullah SAW beserta para sahabat segera mengepung benteng orang-orang Yahudi Bani Quraidah di kota Madinah. Mengapa orang Yahudi Bani Quraidah melakukan pengkhianatan, berkoalisi membantu orang-orang musyrik? Padahal antara Yahudi dengan umat Islam waktu itu terjalin perjanjian yang diteken dalam piagam Madinah. Setelah dikepung oleh Rasulullah SAW bersama umat Islam, akhirnya Yahudi ini menyerah dengan proses meminta arbitrase, keputusan hukum kepada Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ini dibawa pakai tandu karena beliau pendarahan serius. Sampai di Bani Quraidah, sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini mengeluarkan keputusan bahwa orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang laki-laki yang sudah baligh, waktunya bisa berperang, itu dibunuh. Sedangkan yang sisanya dijadikan tawanan dan dijadikan budak pada waktu itu. Setelah peperangan Khandaq usai, kemudian Bani Quraidah selesai, Sa'ad bin Mu'adz kemudian pulang dan meninggal dunia akibat pendarahan pada waktu perang Khandaq itu, pendarahan yang luar biasa waktu itu. Nah, setelah Sa'ad bin Mu'adz ini wafat, maka dikisahkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Hannad bin As-Sari dalam kitab Az-Zuhud,
Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Itsbatu Adzabil Qabr dan lain-lain. Kata sahabat Jabir, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi. Kami pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat jenazah bersama para sahabat, lalu jenazahnya dikubur dan kuburnya ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih duduk-duduk di atas kuburan. Faqal subhanallah tawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga ikut baca subhanallah. Tsumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah membaca takbir Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, falamman sarafa, ketika Rasulullah berhenti selesai baca, qilalahu, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah ma laka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau baca subhanallah dan baca Allahu akbar, baca takbir, tidak seperti biasanya langsung pergi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal abdi shalihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir dia tidak dilepaskan dari jepitan kubur. Karenanya beliau bersama para sahabat membaca zikir lama sekali, hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang meninggal itu bermanfaat. Bayangkan, sahabat Sa'ad bin Mu'adz saja, beliau orang soleh berdasarkan kesaksian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang mensolatkan juga beliau, Rasulullah bersama para sahabat. Dan beliau wafatnya karena pendarahan akibat perang bersama Rasulullah dalam perang Khandaq. Itu dijepit oleh alam kubur. Untuk melepasnya perlu dibacakan zikir. Apalagi orang-orang yang levelnya di bawah para sahabat, tentu sangat butuh untuk dibacakan tahlilan, dibacakan zikir. Nah, ini tentang kisah sejarah tahlilan, zikir tahlil yang menjadi tradisi umat Islam, khususnya warga Nahdien. Dan tentu komposisi-komposisi yang lain dalam bacaan tahlil, karena dalam tahlil ini tidak hanya la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, tetapi banyak, itu semuanya ada dasar-dasarnya. Dan itu tetap kita baca. Artinya apa? Zikir untuk orang yang meninggal dunia itu dianjurkan untuk menolong keluarga yang telah meninggal. Saya kira itu demikian yang perlu kita sampaikan, saudara-saudara. Alhamdulillah, jazakallah Kiai, penjelasannya sangat tegas, panjang lebar. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga umumnya orang-orang yang masih galau tentang tahlilan. Demikian sahabat, penjelasan dari guru kami Kiai Idrus Romli, guru kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.